Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial cara melakukan uji estimasi model error correction model ECM. Jadi menggunakan model ECM ini ada dua. Yang pertama adalah tidak stasioner pada tingkat level, tetapi harus stasioner pada tingkat first difference. Syarat pertama ya. Lalu kemudian syarat keduanya adalah telah terjadi kointegrasi. Jadi seluruh variabel yang Anda gunakan untuk menggunakan model ECM itu syaratnya harus stasioner tingkat first difference dan terjadi kointegrasi. Di sini saya punya contoh datanya adalah CPI, GDP dan M2 dan TB rate, ada 4 variabel. Di sini M2 sebagai variabel dependent Y, CPI, GDP dan TB rate sebagai variabel independennya. Sekarang kita coba untuk mencari tahu syarat pertama dari model ECM terpenuhi atau tidak menggunakan uji root ADF. Yang pertama adalah kita klik CPI, salah satu variabel terserah CPI, kita klik, lalu kita klik view, unit root test, standar unit root test, augmented fuller, test for unit rootnya kita kasih level dulu dan intercept, klik OK. Hasilnya seperti ini ya. Null hipotesis CPI has a unit root, probabilitasnya diketahui 0,94, maka berarti adalah H0-nya untuk uji stasioner ADF, H0-nya itu adalah variabel memiliki unit root, yang berarti tidak stasioner. Sedangkan H1 variabel tidak memiliki unit root atau stasioner. Maka kalau dilihat dari hasilnya ini, hasilnya kan menolak H0, maka data tidak stasioner pada tingkat level. Data tidak stasioner pada tingkat level ya. Selanjutnya kita uji pada tingkat first difference. Apakah first difference-nya itu stasioner atau tidak untuk variabel CPI. Kita klik view, unit root test, standar unit root test. Kita klik first difference, 1 ST difference. Lainnya tetap, jangan diubah. Klik OK. Hasilnya adalah ini. Ternyata pada ketika di CPI ini diuji tingkat first difference, probabilitasnya itu 0,000 signifikan. Dia menolak H0. Maka kalau menolak H0 berarti kan dia stasioner. Menolak H0 berarti H1 ini yang dipakai ya, stasioner. Berarti dia stasioner pada tingkat first difference. Dalam artian variabel CPI, untuk variabel CPI dia sudah memenuhi model ECM syarat pertama, yaitu yang ini tadi, harus stasioner pada tingkat first difference. Oke, kita catat di bagian belakang sini. Data stasioner M2 CPI ya tadi ya. Ini CPI stasioner pada tingkat first difference. Kemudian variabel yang lain kita harus melakukan hal yang sama. Kita klik GDP, kita klik view, unit root test, standard unit root test. Sama, kita ulangi di tingkat level dulu. Kita klik OK. Hasilnya adalah 0,999. Dia ternyata gagal menolak H0. Maka kesimpulannya variabel GDP di tingkat level itu adalah tidak stasioner. Selanjutnya kita coba lanjutkan di uji tingkat first difference. Kita klik view, unit root test, standar unit root test. Kita klik first difference, klik OK. Hasilnya adalah menolak H0, 0,0262, kan lebih kecil dari alfa 5%. Maka kesimpulannya GDP untuk variabel GDP adalah stasioner di tingkat first difference. GDP stasioner tingkat first difference. Nanti dibuat ditulis kayak HOA seperti ini ya. Jadi H0 tadi apa, H-nya apa, kesimpulannya apa, dilihat dibandinginnya ini. Jangan dibikin yang kayak gini. Ini cuma untuk mempersingkat kita aja. Kesimpulannya sementara. Tapi runtutannya tahu dari mana kesimpulan itu harus ditulis. Selanjutnya adalah kita tes untuk M2. Tadi GDP ya, GDP first difference kan stasionernya. Oke, sesuai. Lalu selanjutnya adalah M2.
Kita klik view, unit root test, standar unit root test. Kita klik level, lainnya biarkan. Oke. Ketemu hasilnya adalah 0,9918. Dia gagal menolak H0, maka data tidak stasioner di tingkat level. Sama, kita lanjutkan lagi ke tingkat first different-nya. First different, klik OK. Hasilnya 0,048. Dia menolak H0, maka data M2 stasioner di tingkat first difference. M2 stasioner tingkat first different. FD ini first different ya. Kemudian variabel TB rate. Ini semua variabel harus diuji root ya. Dan harus stasioner di tingkat first different. Kita klik level dulu, hasilnya adalah 0,1055. TB rate tidak stasioner di tingkat first different. TB rate tidak stasioner di tingkat level. Kemudian kita coba uji di tingkat first difference. Oke, hasilnya adalah 0,0048. Jadi variabel TB rate itu memiliki unit root di tingkat first different. TB rate stasioner di tingkat first different. Oke. Karena semua variabel sudah stasioner di tingkat first different, maka syarat pertama menggunakan model ECM sudah terpenuhi. Kita tinggal menggunakan mencari tahu syarat kedua terpenuhi atau tidak, yaitu terjadi kointegrasi. Harus terjadi kointegrasi. Caranya gimana? Ada dua macam. Yang pertama adalah lakukan pengujian kointegrasi Engel-Granger. Yang kedua bisa menggunakan pengujian kointegrasi Johansen test. Cara Engel-Granger gimana? Regresi biasa terlebih dahulu seluruh variabel, kemudian make residual, lalu kita uji ADF terhadap variabel residual yang kita buat tadi, gitu ya. Oke, kita coba di sini. Ini saya sudah bikin, ini saya hapus dulu aja biar kita bikin dari awal. Caranya adalah klik quick estimate equation, regresi biasa. Regresi biasa variabel kalian apa? Kalau di sini M2, C, CPI, GDP, TB rate. Kita klik OK. Nah, setelah hasilnya muncul, kita klik proc make residual series. Saya ulangi, kita klik proc make residual series. Klik ordinary. Name forestnya ini sebetulnya bebas, kalian mau kasih nama apa aja, cuman biar lebih mempermudah kita untuk mengingat, kita kasihkan nama ECT. Klik OK. Nah, ini adalah ECT ya. Variabelnya ini sudah mulai muncul di sini, ECT. Ini kita close saja. Kita close. Langkah selanjutnya apa? Uji root tingkat residual. Karena kenapa? Syaratnya untuk mengetahui itu kointegrasi atau tidak, jika nilai residual stasioner pada tingkat level, maka terjadi kointegrasi. Jadi setelah kita uji root residual yang tadi, ECT tadi, itu harus stasioner di tingkat level supaya bisa dikatakan terjadi kointegrasi. Oke, sekarang kita coba di sini, kita ECT klik sama kayak tadi, klik view, unit root test, standar unit root test, tingkat level ya. Ya, tingkat level. Klik OK. Nah, ini kan hasilnya 0,0023. Dia lebih kecil dari alfa, maka menolak H0. Kalau menolak H0, maka kesimpulannya adalah data stasioner. Maka residual yang kita punyai di sini ternyata stasioner di tingkat level, sehingga memenuhi syarat uji kointegrasi Engel-Granger. Nah, yang ini ya. H0 variabel memiliki unit root, tidak stasioner. H1 variabel tidak memiliki unit root, stasioner. Propnya kan 0,023. Maka kesimpulannya adalah data stasioner. Harus ditulis ya. Diperbandingin propnya berapa terhadap alfa. Kemudian kesimpulan. Oh sorry, caps lock semua. Lalu kemudian cara yang kedua itu bisa juga pengujian kointegrasi Johansen test. Caranya gimana? Teman-teman klik quick Johansen test, masukkan seluruh variabel, biarkan default. Oke, kita coba langsung ya.
caranya kita klik quick group statistic Johansson co-integration test. Kita klik, masukkan seluruh variabel yaitu adalah M2, CPI, GDP, TB rate. Besar kecil nggak masalah sih. Klik OK. Biarkan kayak gini, klik OK. Nah, ini kita copy semuanya sampai, jadi ini kan ada trace. Lalu yang bawahnya ini ada maximum agent value. Jadi dua hal ini. Nah, ini kita copy, masukkan ke sini. Nah, ini hasilnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada trace, ada maximum agent value. Ya kan ada dua ini. Ada non, atmos 1, atmos 2, dan atmos 3. Sama. Hipotesisnya bagaimana? Ketika non itu tidak terjadi kointegrasi. Dilihat propnya ini. Kalau dia menolak 0, maka minimal terdapat satu hubungan kointegrasi. Ini untuk satunya. Nah, non, kita lihat di sini non, propnya itu kan 0,007. Ya, 0,007. Itu kan lebih kecil daripada 5% alfa. Kesimpulannya apa? Menolak H0. Artinya apa menolak H0? Berarti minimal terdapat satu hubungan kointegrasi. Kita lihat juga yang bawahnya, atmos 1. Propnya berapa? 0,3008. H0-nya minimal terdapat satu hubungan kointegrasi, H1-nya minimal terdapat dua hubungan kointegrasi. Jadi 0,3008 lebih besar kok bold. Oke, kita hilangkan boldnya. Lebih besar dari alfa 5%. Kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Jadi apa? Ini kan kesimpulannya, minimal terdapat satu hubungan kointegrasi. Nah, dari kedua tes tadi, tes kointegrasi, baik melalui Angel Granger maupun Johansson test, itu telah terbukti bahwa variabel yang kita pilih terjadi kointegrasi, yang mana itu merupakan syarat kedua dari syarat menggunakan model ECM. Tadi syarat pertama sudah terpenuhi, lalu kemudian syarat kedua ini juga terpenuhi, maka variabel yang kita pilih itu kita bisa menganalisis menggunakan model ECM. Setelah itu analisis model ECM ini terdapat dua macam, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk model jangka panjang kita bisa menggunakan regresi biasa. Ya, jadi seperti ini. Klik quick, estimate equation, regresi biasa M2, C, CPI, GDP, TB rate. Kita klik OK. Nah, ini adalah persamaan ECM model jangka panjang. Oke, kita taruh di sini. Interpretasinya bagaimana? Interpretasinya sama kayak regresi biasa. Ketika CPI naik satu satuan, maka M2 akan naik sebesar 16,86. Seperti itu ya, interpretasi biasa, regresi biasa. Kemudian yang sedikit berbeda adalah di jangka pendeknya. Untuk di jangka pendek kita tambahkan D sebelum nama variabelnya, kemudian di paling akhir ditambahkan ECT-1. Ya. Kita coba langsung di sini. Klik quick, estimate equation. Itu adalah D M2, C D CPI, D GDP, D TB rate, kemudian ECT min 1. Oke, klik OK. Muncul ini, kita copy semuanya sini. Dependent variable DM2D ini maksudnya adalah first different ya, kondisi pada tingkat first different, persamaan dalam kondisi first different. Bisa juga diartikan perubahan. Jadi perubahan jumlah uang beredar pada tahun saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu berapa, gitu ya. Interpretasinya ini adalah model persamaannya.
D itu adalah delta M2 sama dengan Y0 ditambah Y1 delta GDP ditambah Y2 delta TB rate. Jadi yang membedakan model jangka pendek dan jangka panjang itu adalah deltanya ini, atau bisa juga ditulis D. Itu yang membedakan. Kalau nggak ada ini salah ya, jadi sama dengan model jangka panjang nanti. Yang membedakan adalah D-nya, dan semua variabel harus di depannya ada D, deltanya ini. Oke, kita masukkan di sini menjadi seperti ini. Dari variabel koefisien ini, interpretasinya untuk variabel-variabel ini non ECT ya. Untuk variabel-variabel ini itu sama kayak regresi biasa. Nilai Y1 sebesar 0,2998, artinya perubahan GDP memiliki hubungan yang positif terhadap perubahan jumlah uang beredar M2. Dan jika perubahan GDP naik sebesar 1 satuan, maka perubahan M2 akan naik sebesar 0,2998 ini dengan asumsi TB rate, CPI, dan ECT tetap. Kemudian yang sedikit berbeda di sini adalah di sini syarat koefisien penyesuaian Y4 ini adalah koefisien penyesuaian milik ECT, adalah koefisien harus bernilai negatif. Nilainya negatif dan signifikan, gitu ya. Syaratnya adalah negatif dan signifikan. Nilai ECT-1 sebesar 0,21189, maka bahwa terjadi kondisi penyesuaian dari jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,21189. Ketika terjadi kondisi perubahan dari berbagai macam variabel, maka nilai penyesuaian yang terjadi dalam jangka pendek dari penyesuaian antara jangka panjang dan jangka pendek tadi itu adalah sebesar 0,21189. Nah, kalau dilihat dari syaratnya itu kan harus bernilai negatif dan signifikan. Kita lihat punya kita, negatif kan ini, negatif 0,21 koefisiennya. Pertama terpenuhi, tapi signifikan enggak? Kita lihat propnya 0,123, lebih besar dari alfa, bahkan 10% tuh lebih ya. Jadi dia gagal menolak 0, tidak signifikan kan? Maka artinya apa? Tidak terjadi penyesuaian apapun. Syarat pertama kita lanjutkan di sini. Syarat pertama terpenuhi, yaitu koefisien Y4 bernilai negatif. Gamma ya ini bacanya, bukan Y. Gamma 4 bernilai negatif. Namun syarat kedua tidak terpenuhi, yaitu ECT-1 tidak signifikan. Kenapa? Karena probabilitasnya tadi itu kan lebih besar dari alfa. Kesimpulannya apa? Tidak terjadi penyesuaian apapun dalam model yang kita miliki. Oke, saya kira begitu aja untuk tutorial model ECM-nya. Dan kemudian untuk tugasnya Pak Prastowo, kalau yang setahu saya, semenangkap saya dari info teman-teman, itu teman-teman disuruh membuat mini makalah kayak data panel kemarin. Cuman bedanya ini kelompok gitu ya. Dan untuk hati-hati terhadap pemilihan variabelnya karena harus sesuai dengan teori ekonomi. Maksudnya apa? Teori ekonomi. Kalau punya ini contohnya di sini ya. Ini kan M2. Saya tulis di sini aja. Ada variabel M2, ada variabel CPI, GDP, TB rate. Gitu ya. M2 itu kan dependent ya. Sebagai variabel Y-nya kan dependent. Ini adalah sebagai variabel independent. Gitu ya. Nah, maksudnya apa dependent ini ya mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi CPI itu mempengaruhi M2, GDP mempengaruhi M2, tingkat bunga mempengaruhi M2. Maksudnya begitu. Jadi kalian itu harus mencari variabel yang mempengaruhi dependennya. Kalian cari kalau di sini kan M2 itu jumlah uang beredar ya. Jumlah uang beredar itu dipengaruhi dengan inflasi, dipengaruhi dengan GDP dan tingkat bunga.
Teorinya bagaimana? Teorinya adalah ketika inflasi, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak, sangat banyak sekali jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, ketika Bank Indonesia ingin mencoba menurunkan tingkat inflasi, maka yang dilakukan adalah melakukan kebijakan moneter kontraktif, yaitu mencoba untuk mengurangi jumlah uang yang dimiliki masyarakat. Caranya gimana? Dengan mengeluarkan kebijakan seperti menerbitkan surat utang negara. Dengan melakukan penerbitan surat utang negara, maka orang-orang masyarakat kita akan tertarik untuk membeli surat utang itu. Jadi kalau misalkan saya tertarik untuk membeli surat utangnya BI, saya akan mengeluarkan uang saya untuk membeli surat utang itu. Jadi uang saya akan pergi ke BI dan surat utangnya akan saya miliki, kan gitu. Nah, itu kalau terjadi di banyak orang, itu kan secara agregat jumlah uang yang ada di masyarakat akan berkurang kan, disedot oleh BI, digantikan dengan surat utang itu tadi. Maka setelah itu inflasi akan turun. Nah, itulah maksudnya teori gitu ya. Jadi inflasi, tingkat inflasi itu dapat mempengaruhi penawaran jumlah uang, penawaran JUB, jumlah uang beredar di masyarakat. Ketika ada inflasi, jumlah uang beredarnya gimana? Nah, seperti itu teori. Begitu juga dengan GDP dan TB rate, itu juga teori juga. Nah, teman-teman itu disuruh dalam tugasnya itu disuruh mencari yang seperti itu, tapi variabel yang lain. Karena ada banyak ya, seperti misalnya hubungan antara suku bunga dengan investasi, itu kan ada. Ketika suku bunga tinggi, maka kecenderungannya orang-orang itu kan tidak berani untuk berutang bank karena suku bunganya tinggi, suku bunga pinjaman. Maka investasi akan turun. Ketika suku bunga rendah, maka cost of borrowing money, yaitu biaya untuk meminjam, itu kan tergolong rendah karena suku bunganya rendah. Maka akan banyak pengusaha-pengusaha yang akan melakukan ekspansi bisnis. Wah, ini mumpung utang bank lagi murah nih bunganya, udah yuk kita pinjam utang bank aja untuk lakukan investasi. Nah, itu teorinya seperti itu. Ketika suku bunga turun, investasi naik. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika suku bunga naik, investasi turun. Itu contoh variabelnya. Kemudian masih ada banyak lagi sebetulnya. Kalian tinggal pilih salah satu berapa variabel aja, untuk kemudian kalian bisa teliti dan masukkan di situ untuk diestimasi menggunakan model ECM. Kemudian untuk mencari sumber datanya, itu kan sudah pernah saya bahas juga di pertemuan awal-awal kemarin ya, sebelum UTS, ketika membahas tugas data panel kalian itu bisa dicari juga menggunakan World Bank, BPS juga bisa. Tapi kalau BPS itu pakai bahasa Indonesia, kalau World Bank itu pakai bahasa Inggris. Jadi di World Bank itu nggak bakal ketemu namanya, kalian ketik PDB itu nggak bakal ada, adanya ya GDP, seperti itu. Investment, kalau kalian mau mencari investasi, penanaman modal asing itu nggak ada di World Bank, adanya foreign investment. Nah, seperti itu. Kalau datanya panjang itu bisa dicari duanya ya, BPS bisa, World Bank bisa, pinter-pinternya kita nyari aja. Oke, sekian menurut saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.